Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ilan nasi kafah wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'ruf wal munkar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu wa qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin muslimat, azani Allah wa iyyakum, jamaah majelis ilmu yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah muliakan kita dengan ilmu yang kita miliki. Allah tinggikan derajat kita dengan amal saleh yang senantiasa kita kerjakan. Dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan pula Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Ala kulli hal, bahwa nikmat Allah yang terus Allah anugerahkan untuk kita begitu banyak. Namun rasa syukur kita seringkali alfa. Seringkalinya kita lupa untuk bersyukur kepada Allah, padahal Allah tidak meminta dan memerintahkan kepada kita atas apa yang telah Allah berikan dalam bentuknya nikmat, melainkan kita hanya diminta untuk bersyukur. Allah tidak pernah menghitung, Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk menghitung-hitung nikmatnya Allah. Yang Allah perintahkan adalah bagaimana kita bersyukur atas nikmat itu. Maka mudah-mudahan wujud syukur kita di malam hari ini adalah kita hadir dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan Allah menambahkan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah meniti mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan satu harapan, mudah-mudahan kita semua termasuk pengikut yang setia kepada sunnah-sunnah beliau, kepada ajaran beliau, sehingga kemudian kita diakui sebagai umatnya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah majelis ilmu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat di dalam tema yang akan kita angkat ini berkaitan dengan menjaga kualitas iman. Sebenarnya stabilitas iman kita di akhir zaman itu kan banyak goncangan. Ujiannya begitu dahsyat. Hari ini datang bertubi-tubi. Ujian untuk diri, ujian untuk keluarga, bahkan untuk negeri kita. Yang semua ujian itu kita yakin betul itu bagian daripada apa yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadikan kita ini sebagai hamba-hamba yang tetap teguh di atas jalannya Allah Subhanahu wa taala, atau justru malah kita akan terpuruk. Dan itu sudah disebutkan sebenarnya jauh-jauh hari oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayatnya. Termasuk diantaranya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun
Walaqad fatanna alladziina min qablihim falaya'lamanna alladziina shadaqu wa laya'lamanna al-kadzibin. Apakah manusia itu mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan amanna, kami beriman? Sungguh orang-orang sebelum kita pun sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya Allah tahu siapa yang jujur dalam imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iman itu ibarat pohon. Kalau seseorang itu sebagaimana pohon semakin rindang, maka terpaan anginnya juga akan semakin kuat. Pun demikian dengan kita. Kalau pohon itu memperkuat dirinya dengan akar, pun dengan kita. Semakin lama kita memiliki keimanan, maka akan semakin berkembang. Dan semakin berkembang pun terpaannya akan semakin kuat, anginnya akan semakin kuat. Tinggal bagaimana pokoknya itu. Akarnya akan semakin menguat atau justru malah semakin rapuh. Kalau semakin rapuh, maka mesti pohon tersebut akan tumbang. Para jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita perhatikan di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Hud ayat yang ke-112. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk sosok yang awet muda, Pak, Bu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok yang awet muda. Badannya jelas sterek, kuat, ya. Kemudian, ya kalau kita kan kemana-mana bawa galon gitu ya, karena perutnya sudah mulai, ya, magicom kita bawa kemana-mana. Rasulullah SAW badannya memang sempurna, bagus. Maka suatu ketika para sahabat itu memperhatikan, ini kok Rasulullah tiba-tiba rambutnya beruban. Rambutnya beruban diperhatikan para sahabat. Termasuk Abdullah ibnu Abbas kemudian bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku perhatikan akhir-akhir ini rambutmu banyak tumbuh ubannya. Ada apa gerangan? Kira-kira kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kita yang sudah mulai beruban, kira-kira mana ini? Yang mulai. Kalau yang sudah memang uban semua itu kapan mulai menghitamnya itu? Kira-kira kenapa, Pak? Apa sebabnya kok kita beruban, Pak? Banyak pikiran, mau nambah lagi, apa lagi? Mikirin utang. Kalau ibu-ibu apa, Bu? Ibu-ibu karena banyak metis di bawah pohon jambu, kebetulan jambunya lagi musim ngembang, itu ya, rontok akhirnya. Yang seperti ini ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, akhir-akhir ini rambutmu kelihatan beruban, ini ada apa gerangan? Itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memberikan jawaban, karena beratnya surat Hud yang aku terima. Lalu di bagian mana dari surat Hud itu yang menjadikan rambutmu cepat beruban, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membacakan ayatnya. Itulah ayat yang tadi kita sampaikan, surat Hud ayat yang ke-112. Kira-kira bunyi ayatnya itu berbicara tentang apa, Pak? Apakah tentang dahsyatnya siksa neraka? Apakah tentang dahsyatnya siksa alam kubur? Atau tentang apa? Ternyata ayat yang menjadikan rambut Rasulullah cepat beruban itu adalah ayat yang berbicara tentang istiqomah. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah engkau sebagaimana yang telah diperintahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggariskan perintah-perintahnya, kemudian kita diperintahkan untuk istiqomah di atasnya.
Maka Masya Allah, ternyata ayat yang menjadikan kita mestinya rambut itu cepat beruban adalah ayat tentang istiqomah. Kalau begitu, istiqomah ini perkara yang ringan atau perkara yang berat? Perkara yang gampang atau perkara yang sulit? Yang namanya istiqomah. Nah, ini stabilitas iman yang harus kita jaga, itu ya istiqomah itu. Nah, istiqomah itu berat. Nah, istiqomah ini di sini bukan istiqomah adiknya Mbak Isti'anah. Istiqomah betulan gitu ya. Nah, kalau para ulama memberikan penjelasan definisi atau makna daripada istiqomah itu kan berasal dari kata qoma yaqumu. Ya, artinya adalah berdiri tegak. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang senantiasa berdiri tegak. Kurang jelas suaranya? Jelas. Kalau secara istilah syar'i itu kita bisa melihat makna daripada istiqomah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau menjelaskan tentang makna istiqomah. Wal istiqomatu hiya sulukus siratil mustaqim wa huwa dinul qayyim min ghairi ta'riji anhu yumnatan wala yusratan. Jadi yang dimaksud dengan istiqomah itu adalah berjalan di atas jalan yang lurus, jalan yang qayyim, jalan yang tegak, jalan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'riju anhu yumnatan wala yusratan, kemudian tidak menoleh ke kanan, tidak berpaling ke kiri. Ini makna daripada istiqomah. Jadi kalau ada jalan itu sudah lurus, sudah digariskan dengan selurus mungkin, maka tinggal bagaimana kita menapakinya. Kalau sudah berada di atas jalan itu, maka kemudian kita tidak dituntut untuk menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, yang sehingganya dengan tolehan itu kemudian kita akan tergelincir. Kekhawatiran kita itu begitu. Noleh ke kanan ternyata, fulan ternyata kemarin baru beli Pajero, sekarang sudah Fortuner. Akhirnya kemudian mulailah geser-geser sedikit, nengok yang ke kiri. Kemarin perasaan baru istrinya baru 2, sekarang sudah 3. Itu gimana caranya? Selidik punya selidik, ternyata kalau sudah mulai seperti itu, ada yang menawarkan, ya syaratnya datang ke rumah saya bawa ayam yang serba hitam gitu ya. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah itu tadinya, istiqomah yang dijelaskan oleh para ulama. Makanya di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan satu hadis yang cukup menarik, barangkali kita semua sudah memahaminya. Ya, hadis di dalam hadis kumpulan hadis Arba'in An-Nawawi. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwasanya 40 hadis, barang siapa yang menghafalkannya maka layak baginya untuk masuk surga. Sehingga para ulama berlomba-lomba untuk mengumpulkan hadis. Termasuk diantaranya adalah Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kemudian mengumpulkan hadis-hadis yang disebut dengan Arba'in Nawawi, meskipun jumlah hadisnya itu 42 hadis yang ditulis dalam buku beliau, tapi paling tidak hadis-hadis yang beliau kumpulkan ini masuk kepada Jawami'ul Kalim. Hadis-hadisnya itu pendek, singkat, tapi maknanya padat luar biasa. Termasuk diantaranya hadis yang ke-21 ini berbicara tentang istiqomah, yang nanti buah daripada istiqomah itu dijelaskan oleh para ulama sekalian. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan an Abi Amrin wakila Abi Amrah Sufyan ibni Abdillah As-Saqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Dari Abi Amrah, kadang-kadang disebut namanya sebagai Abu Amr, ya, Abi Amr atau Abu Amrah. Sufyan bin Abdillah As-Saqafi, beliau menuturkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, beliau bertanya, katakan kepadaku satu perkataan yang aku tidak akan bertanya kepada selainmu. Jadi kalau ini sudah dijawab olehmu, maka sudah cukup. Saya tidak perlu bertanya kepada selainmu lagi. Ya.
Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Jawabannya pendek, singkat, simpel sekali. Tapi lugas, padat. Qul, katakanlah, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomahlah engkau di atasnya. Kembali lagi, persoalan istiqomah itu persoalan yang berat atau ringan, itu kan masalah ya. Ternyata perjalanan kita yang Masya Allah ya Pak ya, perjalanan kita sampai hari ini Allah berikan keistiqomahan kita untuk bisa duduk bermajelis, itu bagian daripada kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan, Qul rabbiyallah tsumma istaqim. Katakanlah Rabbku adalah Allah, kemudian istiqomahlah di atasnya. Para jamaah sekalian, hadis ini bisa dilihat di dalam Sahih Muslim hadis nomor 34, kemudian di dalam Sunan At-Tirmidzi itu hadis yang nomor 2412. Kemudian juga di dalam Sunan Ibnu Majah itu nomor hadis 3972. Ya. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama mengingatkan bahwa hadis ini masuk kepada hadis yang mencakup segala aspek, bahkan ini menjadi pokok-pokok dalam ajaran Islam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengomentari tentang ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman berkaitan dengan persoalan istiqomah, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, istiqomahlah engkau dan jangan menyekutukan Allah. Ini makna istiqomah yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Umar bin Khattab ketika berada di atas mimbar kemudian menyampaikan ayat ini, beliau kemudian menafsiri ayat ini, menjelaskan ayat ini dengan kalimat istaqimu wala yaltafitu. Istiqomahlah engkau dan jangan berpaling ya. Wala yaruhu rawghanu sa'lab, dan jangan berpaling bolak-balik sebagaimana sa'lab, musang. Pernah lihat musang Pak? Ya, luwak ya Pak ya. Luwak itu punya kebiasaan, dia itu kalau jalan ke sana, balik lagi ke sini, balik lagi ke sini, artinya tidak ada keistiqomahan gitu loh. Ya. Tidak bisa diam, dia bolak-balik sampai orang yang memperhatikan itu bingung sakjane iki kepiye to? Karepe kepiye gitu. Ini maunya bagaimana ini? Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang dipesankan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab berkaitan dengan istiqomah. Nah, kalau kemudian kita perhatikan di dalam hadis yang tadi kita sampaikan itu tentu ada fikih hadisnya, ada faidah hadis yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama tadi berkaitan dengan makna daripada istiqomah, sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, bahwa dalam persoalan istiqomah, dalam persoalan ibadah, dalam persoalan iman ini mesti kita tidak akan mampu untuk sempurna, mesti ada kekurangan ya. Kenapa? Karena istiqomah ini ternyata menjadi tingkatan paling sempurna dari sebuah ilmu dan tingkatan paling sempurna dari sebuah ibadah. Makanya para jemaah sekalian rahmati oleh Allah, sampai-sampai sebagian ulama itu mengatakan orang kalau tidak bisa istiqomah itu bisa menghapuskan seluruh amal yang sudah diperbuat sebelumnya. Kita khawatir Pak, kita khawatir betul. Ramadan kemarin kita bisa mengkhatamkan Al-Quran 3-4 kali, tapi begitu keluar dari bulan Ramadan masuk kepada bulan Syawal yang semestinya meningkat, karena makna Syawal itu kan meningkat ya. Jangan cuma meningkat statusnya, yang kemarin mungkin masih jomblo ketika Ramadan, Syawal kemudian meningkat kan gitu, meningkat juga itu gitu ya.
Jangan cuma meningkat status rumahnya saja gitu. Yang kemarin itu barangkali rumahnya belum dicat baru Syawal lomba-lomba, yang tadinya belum diplafon gimana caranya untuk diplafon, yang tadinya belum pakai keramik gimana caranya untuk dikeramik. Itu kan meningkat juga itu. Tapi status-status yang sifatnya duniawi semua. Kalau makna daripada Syawal sendiri yang semestinya meningkat itu ya semua seluruh ibadah itu. Tapi kita kan yakin dengan seyakin-yakinnya. Oh, jangan-jangan sampai hari ini yang belum khatam lagi juga masih ada. Nun sewu loh. Jangan-jangan itu. Bukan suuzon ini, jangan-jangan. Ya segera kita selesaikan. Ya. Nah, kalau kita berbicara tentang Abdullah ibnu Mas'ud itu kayak yang ketika menanyakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bikam nakhtimul Quran, berapa hari sekali kami harus menghatamkan Al-Quran? Maka Nabi SAW menjawab, salasuna yauman, 30 hari. Abdullah ibnu Mas'ud ternyata ngenyang. Yang ngenyangnya itu jelas pasti beda dengan kita. Kalau kita itu ngenyang kok 30 hari sih, 60 hari lah ya gitu ya. Kalau Abdullah ibnu Mas'ud kan ngenyangnya kok 30 hari ya Rasulullah. Kalau 30 hari itu kecil, minta dikurangi Pak. Kalau kita kan minta ditambah kalau urusan yang seperti itu ya Rasulullah, kalau bisa itu yang 40 hari lah, atau lebih dari itulah gitu ya. Tapi Abdullah ibnu Mas'ud kan justru malah mengurangi. Artinya kalau habis Ramadan sudah ada Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah habis Pak ini. Berarti minimal kita sudah khatam 3 kali lagi. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan, kalau kita tidak bisa istiqomah, maka amalan itu dihapuskan. Ngeri Pak. Ngeri sekali. Amalan yang kita pupuk di bulan Ramadan dengan ketidakistiqomahan kita setelah lepas dari bulan Ramadan kok kemudian dihapus, kita nggak kebayang Mbak ya, amalan-amalan itu yang tidak kita rutinkan kembali. Makanya Nabi SAW kemudian menyampaikan ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, wahai Rasulullah, amalan apa yang utama wahai Rasulullah? Maka kemudian Nabi SAW memberikan jawaban, adwamuha wa in qalla, amalan yang mudawaman, berkesinambungan, wa in qalla, meskipun itu sedikit tapi terus dilakukan, itu lebih baik daripada sekali banyak tapi habis itu tidak dikerjakan lagi. Sekali membaca Al-Quran, sekali duduk langsung dibaca khatam, tapi habis itu tenang-tenang, kan masih ada 29 hari kemudian saya bisa leha-leha, santai-santai, wong sudah selesai ini dalam satu hari. Maka yang sedikit continue itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti berkaitan dengan persoalan istiqomah. Ya, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, itu kandungan yang kedua. Yang ketiga, di dalam hadis yang tadi kita sebutkan, itu para ulama memberikan penjelasan bahwa istiqomah itu ada 2 bagian. Satu adalah istiqomatul qalbi, yang kedua adalah istiqomatul lisani. Istiqomahnya hati dan istiqomahnya lisan. Kalau istiqomah hati sudahlah, kita semua ngerti bahwa hati ini menjadi motor penggerak untuk seluruh anggota badan kita. Jadi kalau hati kita ini selamat, insya Allah semua anggota tubuh kita akan selamat, karena kuncinya ada pada hati kita. Dan itu yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis, ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ya, di dalam diri kita itu ada segumpal darah yang kalau dia itu selamat, baik, maka baik seluruhnya. Kalau dia rusak, maka rusak seluruhnya. Itu yang disebut dengan hati. Jadi yang menggerakkan, yang menjadi komando dari seluruh anggota badan kita itu adalah hati kita. Tangan kita mau bergerak kemana itu bergantung dengan hati kita. Kaki kita mau bergerak kemana itu bergantung dengan hati kita. Mata kita itu mau dipandangkan kemana, mau dipalingkan kemana, itu juga bergantung dengan hati kita. Maka hati ini yang harus senantiasa kita jaga. Makanya kalau kemudian kita melihat
di antara tugas Rasul itu disebutkan di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Jadi tugasnya Rasul itu adalah membacakan ayat-ayat Allah. Yang kalau sudah dibacakan ayat-ayat Allah, maka hasilnya mestinya adalah hatinya itu apa? Wa yuzakkihim, suci, bersih jiwanya. Dan itu kesuksesan sebuah pendidikan itu dilihat dari situ. Ya, suksesnya sebuah pendidikan itu manakala anak didiknya itu bisa bersih hatinya. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Kemudian mengeluarkan dari kesesatan. Jadi tugasnya guru, tugasnya ustadz itu membacakan ayat-ayat Allah. Dibacakan ayat-ayat Allah. Setelah itu kemudian yang dibacain ayat Allah itu hatinya akan merasa tenang, hatinya akan menjadi suci, hatinya akan menjadi bersih. Setelah itu kemudian yang tadinya dalam kesesatan, maka kemudian berpaling menjadi dalam hidayah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Artinya ketika pendidikan yang semestinya memproses orang-orang atau anak-anak yang tadinya dalam kesesatan, kemudian harusnya mereka mendapatkan hidayah untuk kemudian keluar dari kesesatan itu, kok ternyata masih banyak lembaga-lembaga pendidikan yang tidak berhasil mengeluarkan para anak didiknya untuk keluar dari kesesatan, berarti keberhasilannya tidak ada. Dan itu nun sewu, kalau kemudian kita lihat, kita cek hari ini ya masih banyak Pak wong yang nun sewu gelarnya sudah mungkin S1, S2, bahkan sampai S3, itu yang pergi kemana-mana masih nyengkelit keris Pak ya. Ya kalau keris kemudian untuk apa namanya sebuah adat yang tidak ada isinya, tapi kebiasaan orang yang kalau nyengkelit keris itu mesti untuk gagah-gagahan gitu ya, dan mesti ada apanya gitulah, kayak kadang-kadang seperti itu. Mestinya kalau mau gagah-gagahan itu bukan keris Pak. Keris itu kan melungker-melungker. Kalau mau lebih gagah itu pakai linggis Pak. Linggis itu mesti tegak itu ya, jalannya lebih tegak daripada yang kelit keris itu. Nah ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu pendidikan yang seharusnya mengeluarkan daripada kesesatan. Nah ikhwan fiddin wa umatillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi istiqomah itu ada dua ya, istiqomatul qalbi. Kemudian para ulama menyebutkan kenapa ada istiqomatul lisani, karena lisan ini merupakan bagian yang paling erat dan paling dekat dengan hati Pak. Makanya para ustadz atau para ulama itu kan sering menyebutkan Pak ya. Jadi teko yang isinya kopi, ini kopinya mana? Iya, nggak apa-apa itu ya, nanti aja ngopinya. Teko yang isinya kopi itu tidak akan mungkin menuang teh ke dalam gelas. Isinya kok kopi. Teko kalau isinya itu susu, maka yang dituang juga akan keluar. Teko yang isinya madu, itu kalau dituang, madu asli nih Pak, nah, madu murni ya, dituang itu mesti yang keluar adalah madu. Begitu juga dengan hati kita Pak. Apa yang dilisankan dalam lisan kita itu adalah isi daripada hati kita. Maka kalimat kufur yang keluar jangan-jangan itu adalah perwakilan daripada hati. Di situ istiqomah yang begitu berat itu. Dan itu yang kalau kita perhatikan kenapa Imam Ahmad ibnu Hambal Pak. Kenal Pak dengan Imam Ahmad bin Hambal Pak? Tahu lah ya. Lahir 164 Hijriah, meninggal dunia 200 berapa Pak? 146 Hijriah, kemudian meninggal tahun 240 Hijriah. Itu mengalami masa yang begitu dahsyat, begitu pelik. Imam Ahmad jelas beliau meninggal dunia oleh ayahnya ketika baru berusia 3 tahun.
Kemudian beliau belajarnya itu di Kutab. Yang Kutab itu mengajarkan Al-Quran, kemudian mengajarkan matan. Di usia 14 tahun beliau sudah khatam Al-Quran, ya. Kemudian di usia 14 tahun itu pula beliau sudah menghatamkan matan Alfiyah Ibnu Malik. Yang kemudian setelah itu ada penelitian belakangan kenapa anak-anak muslim itu cerdas-cerdas. Ternyata kecerdasannya itu dipacu karena mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi anak kalau sudah hafal Al-Quran itu mesti tingkat kecerdasannya di atas rata-rata, Pak. Gitu ya. Walaupun tidak serta-merta menjadi sebuah kebanggaan gitu ya. Makanya kemudian yang namanya seorang peneliti yang belakangnya namanya adalah Jason itu pernah memberikan penelitian kenapa anak-anak muslim terutamanya adalah anak-anak Turki Utsmani pada waktu itu cerdas-cerdas luar biasa. Resepnya ternyata itu Al-Quran sudah dihafalkan, kemudian yang kedua adalah matan Alfiyah Ibnu Malik. Ketika anak-anak kecil, anak-anak Arab, anak-anak kecil itu usia 8 sampai 10 tahun itu baru bisa menghafalkan kosakata, memiliki kosakata bahasa Arab antara 3.000 sampai 4.000 kosakata. Sementara anak-anak Turki Utsmani yang bahasanya itu juga tentunya bukan bahasa Arab, akan tetapi mereka yang hafal Al-Quran itu secara tidak langsung sudah menghafalkan 77.000 kosakata bahasa Arab dengan pecahan-pecahannya. Belum lagi ditambah dengan matan Alfiyah Ibnu Malik yang itu di dalamnya terdiri dari 16.000 sekian. Jelasan. Ya. Itulah kemudian mereka melakukan penelitian bagaimana caranya bisa merusak anak-anak muslim ini supaya tidak memiliki kecerdasan. Nah, kembali lagi para bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Ahmad itu tadi ya, kita mau cerita Imam Ahmad sedikit ini. Jadi Imam Ahmad itu 3 tahun ditinggal meninggal dunia oleh ayahnya, diasuh oleh ibunya. Karena kebetulan ayahnya sudah meninggali untuk keluarganya itu 2 rumah di Baghdad. Rumah yang satu itu dikontrakkan, yang satunya dijadikan sebagai tempat tinggalnya beliau. 14 tahun sudah menyelesaikan hafalannya, kemudian beliau mengembara untuk menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu, bertemu di Kufah itu bertemu dengan para guru. Di antaranya guru yang paling menonjol itu adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka bergurulah kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullah di situ. Dan kemudian mulai menuliskan hadis dalam kitab musnadnya beliau itu di usia 16 tahun sudah mulai menulis. Ya, kitab yang kita kenal dengan kitab Al-Musnad. Sudah azan? Belum kan ya? Belum. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah perjalanan ternyata tidak selamanya perjalanan yang dialami oleh beliau Imam Ahmad itu mulus. Karena pada masa kekhalifahannya Al-Ma'mun, beliau akan mendapati satu goncangan yang dahsyat luar biasa. Di mana pada saat itu munculnya fitnah yang namanya adalah fitnatul mihnah. Azan. Kita pending dulu, berarti nanti cerita Imam Ahmadnya kita lanjutkan sedikit ya, insyaallah. Allah alam besar, kita pending terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah. Kita lanjutkan sedikit. Tadi sudah sampai di mana tadi ya? Kisahnya Imam Ahmad ya. Kalau masih baru biasanya ingat ya. Imam Ahmad ya. Imam Ahmad yang sudah kita ceritakan dari masa kelahirannya sampai kemudian masa perjalanannya, yang tentu ada ujian, dan ujian yang terberat yang dihadapi oleh Imam Ahmad itu adalah ketika terjadinya fitnatul mihnah. Fitnatul mihnah itu apa sih, Pak? Fitnatul mihnah. Baru dengar apa sudah lama dengar? Baru dengar juga ya. Fitnah khalqul Quran. Baru dengar juga. Apa itu khalqul Quran? Jadi di masanya Imam Ahmad itu fitnah yang paling dahsyat adalah fitnah
kepada para ulama untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah sepakat bahwa Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Sehingga seperti Imam Al-Auza'i pun beliau mengatakan, man qala bi annal Qur'an faqad bi annal Qur'an makhluk faqad kafara. Siapa yang mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah makhluk, maka sungguh dia telah kafir. Al-Qur'an kalamullah yang kemudian dipaksakan untuk dikatakan Al-Qur'an makhluk, itu awal kemunculannya semenjak dihembuskan oleh Labib bin Al-A'sam. Labib bin Al-A'sam ini adalah orang yang menyihir Rasulullah, dan itu diadopsi dari Talut. Talut dari Ja'ad bin Dirham, dipublikasikan di Kufah, tapi tidak ada yang menerima. Ya, bahkan justru malah Ja'ad bin Dirham sendiri diusir dari Kufah. Kemudian larilah ke Irak, bertemu dengan Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan ini mulai mengadopsi, mau dia mengikuti bahwasanya Al-Quran itu makhluk. Tapi kemudian oleh gubernur Irak, Ja'ad bin Dirham ini kemudian ditangkap. Pada waktu itu yang menjadi gubernur Irak adalah Khalid Al-Qushairi. Ditangkap, dipenjarakan. Kemudian pada saat musim haji Dzulhijjah, maka setelah sholat Idul Adha, Khalid Al-Qushairi selesai dari berkhutbah di atas mimbar, kemudian mengatakan kepada jamaahnya, sekarang pulanglah dan berkorbanlah. Adapun aku akan berkorban dengan leher kepalanya Ja'ad bin Dirham, dan kemudian dihukum penggal Ja'ad bin Dirham yang menyebarkan Al-Quran adalah makhluk. Berkembang ternyata dari Jaham bin Safwan ini mulai berkembang. Tahun 212 kebetulan saja ini pas ngepasi ya. Pada saat kekhalifahan Al-Ma'mun, dan kemudian memuncak itu di tahun 218 Hijriah. Pada saat kekhalifahan Al-Ma'mun itu, fitnah ini mengalami puncaknya di tahun 218 Hijriah tersebut. Kemudian Khalifah Al-Ma'mun itu menginstruksikan kepada Ishaq bin Ibrahim Al-Huzai untuk mengumpulkan para ulama-ulama yang ada. Pada saat itu ada sekitar 17-an ulama yang ada pada waktu itu, dikumpulkan, dilakukan fit and proper test, uji kelayakan, Pak. Ulama dulu juga uji kelayakannya gitu ya. Diuji kelayakannya itu, tapi ujiannya berkaitan dengan bagaimana pandangan para ulama pada waktu itu terkait dengan Al-Quran itu makhluk. Tidak satu pun yang mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Semuanya sepakat bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Tapi pada akhirnya kemudian mereka semua diancam dengan ancaman pedang. Ada ulama-ulama senior sekelas Yahya bin Ma'in dan ulama-ulama yang lainnya, akhirnya kemudian mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Selesai itu, Pak, ujian yang pertama. Generasi awal para ulama yang dikumpulkan di periode pertama, semuanya akhirnya kemudian mengatakan Al-Quran makhluk. Yahya bin Ma'in mengutarakan, aku mengatakan karena sungguh aku khawatir dan takut dengan ancaman pedang dari khalifah itu. Maka kemudian Khalifah Al-Ma'mun memerintahkan kembali untuk dikumpulkan
pada periode yang kedua ini, maka ulama-ulamanya diantaranya adalah Ahmad bin Hambal, ada Qutaibah bin Sa'id, ada Bishr bin Al-Walid, ada Abu Hasan Al-Ziyadi, ada Ali bin Abu Muqatil, ada Sa'daweh Al-Wasiti, Ali bin Ja'di, Ishaq bin Abu Israel, Ibnu Al-Haris, Ibnu Aliyah Al-Akbar, Yahya bin Abdul Hamid, kemudian Abu Nasr, Abu Ma'mar Al-Qati, kemudian Muhammad bin Hatim bin Maimun, Muhammad bin Nuh, Al-Fadl bin Ghanim, kemudian Ubaidillah bin Umar Al-Qawariri, Al-Hasan bin Hamad As-Sajadah, dan imam-imam atau ulama-ulama yang lainnya. Hasilnya dari sekian banyak ulama yang tadi kita sebutkan, ketika di fit and properties, diuji kelayakannya itu tadi, maka ternyata hanya tersisa 4 saja yang tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Hanya tersisa 4 orang saja. Siapa itu 4 orang itu? 1. Ahmad bin Hambal, Muhammad bin Nuh, Hasan bin Hamad As-Sajadah, kemudian Ubaidillah bin Amr. Hanya 4 orang itu saja tidak mau mengatakan Al-Quran itu makhluk. Tersisa tinggal 4 orang. Maka kemudian keempat-empatnya dibelenggu dengan rantai besi, dimasukkan ke dalam penjara. Begitu datang malam hari, kemudian keesokan harinya dites lagi bagaimana pandangannya. 2 dari 4 itu kemudian mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Kemudian mereka dibebaskan. Tinggal 2, yaitu Ahmad bin Hambal sama Muhammad bin Nuh. Ya. Muhammad bin Nuh ini beserta dengan Ahmad bin Hambal akhirnya kemudian dipindahkan, ya, dipindahkan, diasingkan di daerah Tarsus. Di tengah perjalanan ternyata Muhammad bin Nuh meninggal dunia, Pak. Kesedihan yang mendalam tentunya dihadapi oleh Ahmad bin Hambal. Ya. Sebelum meninggal dunia ada satu wasiat, satu pesan yang disampaikan oleh Muhammad bin Nuh kepada Ahmad bin Hambal. Wahai Ahmad bin Hambal, ketika engkau tegar dan tegak di atas apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, maka sejatinya itulah yang disebut dengan keistiqomahan. Kemudian beliau mengatakan, aku dan engkau adalah panutan yang tidak layak untuk kita bertakyah, karena takyah itu hanya bagi mereka yang lemah dan khawatir tidak bisa menahan diri. Itu yang disampaikan oleh Muhammad bin Nuh sebelum meninggal dunia. Akhirnya kemudian meninggal dunia, setelah itu kemudian beliau menyolatkannya dan menguburkannya. Itu penuturan Ahmad bin Hambal. Kemudian setelah itu tinggallah Ahmad bin Hambal, ya, Ahmad bin Hambal sendiri yang dimasukkan ke dalam penjara, yang hampir setiap harinya itu tidak kurang dari 80 cambukan yang dia terima. Sementara beliau berada di dalam penjara lebih dari 28 bulan. Setiap hari tidak kurang dari 80 kali cambukan. Ini jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama-ulama itu ada yang merayu, membujuk, datang satu persatu, sudahlah wahai Ahmad bin Hambal, kalau engkau mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, nanti kan kamu dikeluarkan, kamu bisa mengajarkan ilmu lagi. Umat ini masih banyak membutuhkan ilmu darimu. Kurang lebihnya begitulah bujukan-bujukan itu. Tapi kata Imam Ahmad bin Hambal, sungguh tidak ada satupun nasihat yang lebih menarik ketimbang nasihat dari seorang narapidana karena dia mencuri, kemudian dia dimasukkan, padahal ini adalah orang Arab Badui, Pak. Orang Arab Badui ini memesankan kepada Ahmad bin Hambal, wahai Ahmad bin Hambal, kalau engkau mati, maka matimu adalah mulia, dan kalau engkau dibebaskan, maka kebebasanmu adalah kemuliaan, dan engkau bisa mengajarkan ilmu yang lebih luas. Itu nasihat yang menarik.
Ini jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya disitulah keistiqomahan itu memang begitu berat. Ya. Imam Ahmad. Sehingga kemudian di dalam kitab Madarijus Salikin yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, di sana kita diberikan pengarahan bagaimana kiat-kiat untuk bisa istiqomah. Bagaimana caranya? Secara tegas oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana istiqomah itu bisa diperoleh dan tentang bagaimana caranya kita untuk bisa menjaga keistiqomahan tersebut. Di antaranya yang pertama adalah mengikhlaskan setiap apa yang kita lakukan. Ikhlas. Ya. Dan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, mengikhlaskan. Karena dengan keikhlasan ini akan lahir ketenangan, dengan keikhlasan ini kita akan bisa merasakan kemanisan daripada ibadah yang kita kerjakan dan manisnya iman yang kita pegangi. Itu ikhlas, Pak. Pernah dengar kisahnya Abbad bin Bishr? Pernah ya? Pernah Pak ya? Belum? Waduh, belum ini. Cerita lagi akhirnya. Alhamdulillah itu ya, dongeng gitu ya. Dongeng. Abbad bin Bishr itu disebutkan di dalam musnadnya Imam Ahmad, Pak. Satu ketika Rasulullah bersama dengan rombongan itu habis perjalanan ya, dalam sebuah perjalanan itu kemudian kemalaman. Rasulullah dan rombongan itu biasanya kalau kemalaman di sebuah perjalanan itu beristirahat, dan istirahatnya itu memilih lembah, Pak, lembah. Ya, tempatnya itu di lembah. Maka ditetapkanlah, diputuskan sama Rasulullah, sudah kalau begitu kita beristirahat dan istirahat kita di lembah. Tapi tidak memungkinkan kalau kemudian kita semua beristirahat, kita semua tidur, nggak mungkin. Harus ada yang berjaga. Maka kemudian ditunjuklah Abbad bin Bishr, yang satunya adalah Ammar bin Yasir. Ini berjaga. Setelah ditunjuk, maka para sahabat yang lain dan termasuk Rasulullah mulai beristirahat, tidur. Ya. Dua orang ini kemudian berembuk. Ini kalau kita jaganya bareng-bareng, meleknya bareng-bareng, rondanya bareng-bareng, mesti ngantuk bareng, habis itu tidur bareng. Kalau kita tidur bareng, mesti malingnya beraksi gitu ya. Kayak kita waktu ronda kan gitu Pak ya, gaplean bareng, caturan bareng, habis itu ngantuk bareng, tidur bareng. Pulang kan 3:30 itu, nggak taunya malingnya mulai. Akhirnya kemudian kalau begitu kita siasati, kita bagi dua. Nanti kamu jaga dulu, kalau kamu sudah ngantuk bangunkan saya, nanti giliran saya jaga. Nah, betul lah. Ketika gilirannya Abbad bin Bishr berjaga, mulailah beliau berjaga itu kemudian mengambil inisiatif. Ini kalau saya jaga, tengok-tengok, telik-telik, bahasa apa ini, telik-telik itu ya, plonga, plongo itu ya, ngah, ngoh, pah, poh itu ya, itu. Ini mesti ngantuk. Tapi gimana caranya ini? Akhirnya kemudian beliau putuskan, beliau berdiri, beliau ambil wudhu, beliau berdiri, sholat. Diisi dengan sholat, beliau baca bacaan Al-Qur'annya, membaca, merenungi, menghayati kenikmatan dalam baca Al-Qur'an. Betul, ternyata musuh mengendap-endap. Dilihatnya ada orang yang berdiri, bangun, ya, ruku dan seterusnya. Akhirnya kemudian musuh ini melepaskan anak panah, Pak. Pas tepat di dadanya anak panah yang pertama. Tapi Abbad bin Bishr tidak menghentikan bacaan Al-Qur'annya, tidak menghentikan sholatnya. Dia cabut anak panahnya, dia letakkan, kemudian dia lanjutkan lagi sholatnya. Anak panah yang kedua dilepaskan lagi, tepat lagi di dadanya. Beliau cabut lagi, beliau letakkan di sebelah kanannya, kemudian beliau lanjutkan lagi. Anak panah yang ketiga tepat lagi mengenai dadanya. Ketika itu nggak taus, darah sudah bersimbah darah. Nyabut anak panah kan tidak sebagaimana kalau kita nyabut duri tetean, Pak. Kecocok duri tetean itu, Pak ya.
Pernah kecocok duri tetean atau selusupen. Selusupen itu apa sih ya? Angel tenan itu ya. Selusupen itu kalau ada pohon kelapa itu ya, itu ada selusup. Itu kita itu setengah operasi loh mau nyopotnya itu ya, pakai mejem-mejem gini ya, gitu ya. Ini dicabut, ditaruh, dilanjutkan lagi sholatnya, sampai akhirnya orang-orang yang tidur di sampingnya itu karena ada darah yang mulai mengalir itu, akhirnya kemudian mereka terbangun. Beliau sudah tidak sadar sudah tidak tahan juga, akhirnya kemudian beliau selesaikan. Orang-orang itu sudah panik, kenapa nggak dari tadi membangunkannya? Kenapa nggak dari tadi membangunkannya? Apa jawabnya Abbad bin Bishr? Wallahi demi Allah, aku tidak ingin memutus kenikmatanku bersama dengan Al-Quran. Itu yang luar biasa, Pak. Jadi ternyata nikmatnya ibadah itu akan kita rasakan kalau kita bisa ikhlas. Nikmatnya membaca Al-Quran itu kalau bisa kita barengi dengan keikhlasan, baru kemudian kita rasakan. Banyak di antara kita itu sulit untuk bisa merasakan kenikmatan. Ya, kenapa? Karena memang keikhlasan ini tidak ada. Dan itu kunci untuk mendapatkan keistiqomahan. Sehingga beliau bisa menahan. Ya. Demikian juga Bilal bin Abi Rabah yang ditindih dengan batu, disiksa sedemikian rupa di bawah terik matahari yang begitu panas. Kalimat yang terucap hanya ahadun ahad, ahadun ahad, itu karena bisa merasakan bagaimana manisnya iman itu, dan itu buah dari keikhlasan yang beliau torehkan. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, tidak menyandarkan pada sesuatu yang sifatnya adalah kontemporal, ya, melainkan menyandarkan pada sesuatu yang jelas. Jadi semua apapun yang kita kerjakan, sandarannya itu jelas. Bukan kita sandarkan kepada sesuatu yang sifatnya itu baru kemarin. Hari ini kan banyak orang berbondong-bondong menyandarkan keinginannya, menyandarkan aktivitasnya kepada sesuatu yang sifatnya itu kayaknya masih tren. Citayam, bondong-bondong dari Lampung, dari macam-macam itu berbondong-bondong ke sana. Ya, nah ini rusak di situ. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak melampaui batas, bersikap iktisad dalam segala hal. Tidak melampaui batas, itu akan bisa membuahkan keistiqomahan. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pengantar istiqomah yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau Madarijus Salikin. Kalau kita sudah mulai bisa mengukirkan, menorehkan semuanya, maka insya Allah Allah akan berikan keistiqomahan kepada kita. Dan tentunya yang paling inti adalah kita senantiasa berdoa minta kepada Allah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Hafal Pak semua? Ada yang hafal? Saya ulangi sekali lagi, belum boleh pulang kalau belum hafal. Nah, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ayo dimulai dari yang sebelah kanan. Belum hafal, belum boleh pulang gitu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Duhai Allah, engkau adalah Rabb kami, maka rizkikan kepadaku keistiqomahan. Karena istiqomah itu adalah rizki pemberian Allah. Sebagaimana kita diberikan rizki-rizki yang lain, istiqomah itu bagian daripada rizki yang harus kita minta. Kalau kita lupa meminta rizki yang namanya istiqomah, jangan-jangan yang diberikan kepada kita bukan istiqomah, tapi adiknya istiqomah. Ya, tahu siapa adiknya istiqomah. Maka Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Dan kita sangat butuh sekali meminta kepada Allah dalam setiap perkara.
Termasuk dalam persoalan zikir saja, bagaimana caranya kita bisa berzikir kepada Allah, itu juga kita harus minta, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ternyata semua aktivitas kita kalau bukan karena diberikan oleh Allah kemudahan, itu akan berat bagi kita, termasuk istiqomah itu tadi. Ya, Allahumma a'inni ala zikrika, ya Allah, bantu, tolonglah aku ya Allah agar senantiasa bisa berzikir kepadamu. Wa syukrika, agar bisa bersyukur kepadamu. Ternyata untuk bersyukur butuh pertolongannya Allah, karena banyak nikmat yang kita terima ternyata lupa kita syukuri. Wa husni ibadatika, dan bantu serta tolonglah aku wahai Allah supaya bisa melakukan amalan-amalan yang saleh, beribadah dengan ibadah-ibadah yang terbaik kepadamu. Ternyata itu juga butuh bantuannya Allah, karena ibadah itu tidak dilihat dari seberapa kuatnya jasad dan fisik kita. Undangannya sudah disebarkan secara luas, ayo hadiri majelis-majelis talim, ayo hadiri. Fisiknya masing-masing juga punya fisik yang kuat-kuat, tapi ternyata tidak semuanya bisa melangkahkan kaki dengan langkah yang sama seiringan, tidak. Kenapa? Karena memang ibadah yang kita kerjakan itu tidak serta-merta ditopang dari kuatnya fisik, Pak. Banyak orang yang bisa bertahan di atas ring tinju, pukul, uppercut, jab, wah, macam-macam itu ya, terkapar, bangun lagi, masih bisa bertahan sampai 12 ronde, Pak. Begitu Ramadan tiba, malam pertama, maju di barisan paling depan, berdiri di atas sajadah, itu tidak ada pukulan sama sekali. Pukulan pertama itu Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai selesai itu misalnya. Paling banter itu watin itu ya. Itu besoknya sudah geblak, Pak. Ya, jadi ternyata luar biasa itu kekuatan yang harus kita minta. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi pengantar bagi kita semua, sehingga kita dijaga keistiqomahannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengupayakan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah, berusaha sekuat kemampuan kita agar kita terjaga keistiqomahannya dan kita senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dzambin. Ada yang mau ditanyakan? Biasanya gimana? Cukup ya? Karena memang tidak mengandung pertanyaan. Nah itu ya, kasihan yang jauh gitu. Nah, Ustaz sing atuh itu, Pak. Iya. Baik. Kalau tidak ada, alhamdulillah ini, Pak. Senang betul saya itu. Enggak ada pertanyaan itu ya. Ya, pertanyaan bisa ditulis, dikirimkan melalui ya, melalui Ustadznya, nanti disampaikan itu insyaallah. Baik, saya cukupkan barangkali sampai di sini. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.